Sebelum masuk ke part 3, saya ingin ceritakan. Ini namanya Mbak Endah, salah satu yang kami evakuasi dari Dusun Merenggang saat itu. Dan ini juga beberapa korban-korban lainnya yang berhasil dievakuasi. Dan beginilah suasana pagi hari setelah malam evakuasi di Dusun Merenggang itu. Banyak yang kita evakuasi dan akhirnya banyak yang membantu evakuasi. Mbak Endah ini mengalami luka bakar 40%. Jadi detik-detik kita masuk ke Dusun Merenggang itu, tadi sebelumnya saya bilang kengerian mulai terasa dari awal kita di depan Dusun Merenggang. Jadi yang lahar yang segitu menyala-nyala, kemudian kita melihat percikan-percikan api dari lahar dan juga sisa-sisa awan panas yang masih berada di langit-langit di daerah Dusun Merenggang itu. Dan kita bisa melihat dengan jelas puluhan rumah terbakar, dari mulai atap-atapnya terbakar sampai kemudian dinding-dindingnya mulai terbakar. Karena seperti kita ketahui, rumah-rumah di Jogja pastinya banyak juga yang masih dengan kayu-kayu. Nah, begitu kita tiup peluit, ini kita udah masuk Dusun Merenggang, di depan Dusun Merenggang, 50 meter di sebelah kanan kami itu Sungai Gendol yang sudah dipenuhi lahar. Kita pencet klakson mobil, pim. Kemudian saya dan beberapa teman turun, langsung kasih peluit, pip. Nah, begitu peluit kami dibunyikan berkali-kali, akhirnya kemudian kita bisa mendengar langsung suara-suara dari dalam rumah. Jeritan-jeritan dari mulai ibu-ibu, ada anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak, semuanya menjerit. Bayangan kami langsung, innalillahi, banyak sekali orang di dalam gitu. Yang tadinya sebelumnya kita nggak percaya bahwa ada orang-orang yang terjebak di Dusun Merenggang itu, ternyata memang banyak sekali orang-orang yang terjebak di situ. Akhirnya kemudian saya briefing singkat, nggak lebih dari 1 menit, mungkin hanya 30 detik. Saya bilang, nyebar, cari yang hidup, abaikan yang mati. Saya ulangi, cari yang hidup, abaikan yang mati. Silakan kemana saja, masuk ke semua rumah, dobrak rumahnya. Oke, 30 detik kemudian semua menyebar. Kita waktu itu hanya berempat, kita menyebar. Ya, itulah yang kemudian terjadi. Masing-masing mencoba menyelamatkan apa yang siapapun yang bisa kita dapatkan paling cepat, yang paling dekat rumahnya kita dobrak, kita ambil, langsung taruh di mobil, jalan balik lagi. Jadi larinya, proses larinya ini yang mau saya ceritakan. Dari mobil ke rumah-rumah itu sekitar antara 50 sampai 80 meter jaraknya untuk kita ke tempat orang-orang yang kita evakuasi. Karena mobil kita udah nggak bisa masuk lagi, jalan desa itu, jalan dusun itu udah banyak dipenuhi dengan debu-debu panas. Jadi material yang dibawa oleh awan panas itu, debu-debunya udah melapisi semua jalan yang itu panas. Ya, sayang saya udah nggak punya fotonya, tapi itu jelas banget. Sepatu kami yang kami pakai itu ada bagian-bagiannya meleleh di karet, di outsole sepatu kami. Nah, saya lanjutkan cerita. Masuklah kita masing-masing, siapapun yang kita dapat, laki-laki perempuan, langsung kita angkut. Nah, ini yang ingin saya ceritakan, kejadian yang mungkin membuat saya tidak pernah lupa dengan kejadian ini. Saya masuk ke salah satu rumah yang atapnya sudah terbakar besar, cukup besar, apinya hampir merambat rata di atap genteng, di gentengnya rumah tersebut. Tapi kita harus masuk karena ada sumber suara minta tolong di situ. Suara yang saya dengar adalah suara seorang ibu. Saya dobrak pintunya, kemudian saya langsung mendapati tidak jauh dari pintu itu seorang ibu yang berbadan cukup besar, minta tolong, teriak-teriak. Jadi saya langsung menghampiri,
Jangan dibayangkan suasana itu terang ya dalamnya. Jadi karena lampu semua sudah mati, kemudian dipenuhi dengan asap yang karena mungkin karena di atasnya udah kebakar, jadi asap tuh masuk semua ke dalam rumah. Saya hanya bisa melihat sedikit, menerawang sedikit wajahnya si ibu itu. Kemudian saya mencoba untuk menolong langsung. Tapi sebelum sempat saya tolong, ibu ini ngomong dalam bahasa Jawa, "Mas, golek no anakku sih, Mas. Tolong tuh golek no anakku sih." Waduh, ya dia bilang cariin anaknya dulu. Tolong saya cariin anaknya dulu. Akhirnya kemudian saya coba masuk ke satu kamar, tidak ada siapapun. Kemudian di kamar lain tidak ada siapapun lagi. Akhirnya saya coba cari di tempat lain. Nah, ketemu akhirnya anak itu di kolong meja dapur, meja makan. Tubuhnya udah terbujur, ya tiduran gitu, tapi nggak bergerak sama sekali. Ini usianya sekitar 5 atau 6 tahun, mungkin sekitar segitu ya. Dalam kondisi yang gelap, kemudian tidak dipenuhi dengan asap itu, saya coba dekati wajah anak ini. Wajahnya itu udah mulai diselimuti debu-debu. Saya pikir, saya bergumam, mati ini, udah mati anak ini. Tapi kemudian sekejap tangan saya mengusap wajahnya yang penuh debu itu, anak itu langsung batuk. Hidup, udah angkat. Sebelum saya keluar, lewatin ibunya lagi kan. Ibunya ngomong, "Mas, balik lagi yo, tulungi aku Mas, balik lagi Mas." "Oke Bu, sebentar, saya bawa anak ibu dulu." Lari sekitar 80 meter itu, taruh di mobil anaknya. Saya karena nggak ada yang nungguin di mobil juga, karena semua sibuk untuk evakuasi, saya taruh gitu ya. Kemudian saya mau balik lagi nih, berpapasan dengan teman yang juga membawa korban. Dia minta tolong titip ini, jadi dioper satu korban perempuan yang kemudian fotonya viral itu, yang foto saya bawa korban perempuan. Nah, itu operan dari Mas Eko Subiantoro yang dari Kalimantan. Dia langsung oper itu ke saya bawa lagi. Nah, dia langsung kabur lagi cari ke rumah-rumah lain, saya langsung bawa itu gitu. Saya angkut lagi itu cepat, kemudian saya balik lagi, ketemu lagi sama Mas Eko. Saya bilang, saya mau evakuasi di rumah itu, ibu itu. Tapi sebelum saya masuk, rumah itu udah roboh. Atap-atapnya roboh. Wah, makin besar apinya. Saya bilang, saya mau masuk itu, dia bilang. Si Eko bilang, nggak bisa masuk, itu udah parah, Anda nggak selamat. Saya udah janji sama ibu itu mau saya tolong, dan dia minta tolong. Langsung saya kan dalam kondisi kayak gitu, inilah pentingnya butuh tim, kita bekerja tim itu. Akhirnya saya disadarkan, ditabok saya, Eling dan sadar dan nggak bisa masuk. Saya sadar juga ya, emosi saya terganggu saat itu. Saya terlalu bersemangat dan juga kayak ada ikatan sama ibu tadi. Saya merinding kalau cerita itu lagi, karena kalau cerita ini lagi saya merinding, karena saya masih ingat betul sampai hari ini, 14 tahun, 13 tahun lebih, hampir 14 tahun, saya masih ingat wajah ibu itu. Posturnya seperti apa, saya masih ingat betul. Walaupun waktu itu kondisinya gelap dan berasap, tapi saya masih ingat betul. Ingat bagaimana dia minta tolong carikan anaknya, ingat bagaimana dia minta tolong kembali lagi untuk evakuasi dia. Tapi kemudian saya merasa gagal, karena tidak banyak yang bisa kita evakuasi. Tim kami tidak banyak. Dan saya kalau harus menceritakan ini lagi, bukan cuma saya merasa merinding, tapi ya bayang-bayang kegagalan sebagai rescuer itu terus
membuat saya merasa bersalah gitu. Harusnya gue tetap masuk